Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Dwi Cahyani. Pada kesempatan ini, saya akan presentasi tentang aplikasi bisnis Laku Aja. Terdapat 8 komponen yang akan dibahas: pembuka, latar belakang, dan deskripsi produk yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kemudian, analisis kompetisi dan peluang, mekanisme produksi, dan rencana pemasaran akan disampaikan oleh rekan saya bernama Hanifah Gladys. Terakhir, rencana anggaran keuangan, SDM, keberlanjutan usaha, serta penutup akan disampaikan oleh rekan saya bernama Adonai Cahya. Pertama-tama, kenapa Laku Aja didirikan? Indonesia menjadi negara penghasil sampah makanan terbanyak kedua di dunia, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan PBB. Sampah makanan di Indonesia mencapai 1,3 juta ton setiap tahunnya. Sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah. Sampah ini paling banyak berasal dari retail, catering, dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Latar belakang dari ide aplikasi Laku Aja yaitu 1. Kegiatan food waste di kota Semarang yang semakin meningkat. 2. Limbah makanan yang terus menumpuk di Indonesia. 3. Produk makanan yang semakin hari semakin mahal. 4. Akses masyarakat untuk mendapatkan makanan yang kurang begitu merata. Kemudian, tujuan aplikasi ini dibuat yaitu 1. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat umum menengah ke bawah dengan akses produk makanan murah dan kualitas terbaik. 2. Mengurangi limbah makanan Kota Semarang. 3. Menyediakan wadah bagi produsen dengan tidak membuang makanan. 4. Meningkatkan kesadaran sosial dengan tidak membuang-buang makanan. Deskripsinya yaitu, Laku Aja adalah aplikasi penyedia wadah bagi hotel ataupun toko roti yang akan menjual makanannya yang sudah tidak laku dengan para pembeli yang ingin membeli makanan murah tetapi masih layak dimakan. Selanjutnya, aplikasi ini juga terdapat kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dari aplikasi ini yaitu 1. Belum ada pesaing di kota Semarang. 2. Inovasinya berbentuk gerakan anti-food waste. Ketiga, dapat diakses oleh publik. Keempat, memudahkan pembeli dan penjual dengan mobilisasi makanan. 5. Makanan yang dijual dipastikan lebih murah dibanding harga asli di pasar umum dengan kualitas yang lebih baik. Kelemahan dari aplikasi ini yaitu 1. Makanan yang dikemas dalam bentuk mystery box. Jadi, pelanggan belum tahu pasti isi di dalamnya. Kedua, hanya menampilkan harga, jumlah paket, serta lokasi pengambilan. Halo, perkenalkan saya Hanifah Gladys Amalia. Jadi selanjutnya saya akan membahas terkait analisis kompetisi dan peluang usaha, mekanisme produksi, serta rencana pemasaran yang dilakukan dari aplikasi Laku Aja. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena aplikasi Laku Aja di sini bertujuan sebagai jembatan antara produsen dan konsumen hingga mobilisasi makanan yang ada di kota Semarang ini tidak terbuang sia-sia. Maka kita memilih dua produsen utama untuk saat ini yaitu hotel dan toko roti, yang dimana dua pihak ini sama-sama menyajikan makanan fresh untuk dimakan pada saat hari itu dibuat. Kenapa sih kita memilih hotel dan toko roti sebagai produsen? Karena misalnya pada hotel makanannya kan bersifat buffet, fine dining yang sekali disajikan untuk
sekali makan. Nah, sehingga setelahnya sudah tidak digunakan lagi nih untuk diberikan kepada para customer hotelnya. Di hotel ini maka akan banyak sisa makanan yang masih layak konsumsi namun belum tersentuh. Untuk itu, daripada makanan tersebut dibuang, maka kita menawarkan solusi yang tentunya lebih bermanfaat dan memiliki nilai jual, yaitu dengan menjual makanan-makanan tersebut nanti berupa mystery box dengan harga yang lebih murah dibanding harga umum di pasaran. Sama halnya dengan toko roti. Roti memiliki expired kurang lebih 4-5 hari, dan biasanya pelanggan-pelanggan toko roti ini lebih milih untuk membeli roti yang cukup baru yang pada saat hari itu dibuat dengan harga yang sama. Padahal roti-roti yang mendekati masa expired ini juga masih layak untuk dikonsumsi. Untuk itu kita memilih produsen untuk saat ini, yaitu hotel dan toko roti. Aplikasi Laku Aja di sini akan bekerja sama dengan berbagai hotel dan toko roti untuk mendapatkan makanan yang masih layak dikonsumsi dan tidak membahayakan kesehatan dengan food quality control untuk memastikan makanan yang dijual pada aplikasi Laku Aja masih berkualitas. Nah, usaha bisnis aplikasi Laku Aja ini memiliki sasaran konsumennya, yaitu untuk mahasiswa serta masyarakat menengah ke bawah yang kurang mampu, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarganya, sehingga bisa mendapatkan akses nih ke makanan yang lebih murah dan berkualitas baik. Jadi makanan serta minuman yang dijual nantinya akan dalam bentuk mystery box di aplikasi Laku Aja. Ini memiliki harga dimulai dari Rp15.000. Kemudian untuk pembagian keuntungan dengan pihak produsennya, aplikasi Laku Aja mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari setiap item yang dijual. Nah, untuk volume penjualan per bulan dengan harga mystery box-nya minimal harganya Rp15.000, maka dalam sebulan target penjualannya untuk awal perjalanan adalah sekitar 900 porsi. Keuntungannya kiraan di awal usaha adalah Rp2.700.000. Untuk biaya produksinya ini ditujukan untuk maintenance website atau domain dan hosting serta keamanan website yang diperkirakan menghabiskan 1 juta per tahun. Untuk sistem penjualannya yang pertama dilakukan adalah kita melakukan kerjasama partner. Jadi kita melakukan kerjasama dengan berbagai pihak hotel dan toko roti yang ada di kota Semarang yang berlaku nantinya sebagai produsen. Kemudian kita mencantumkan nama toko roti atau hotel serta memberikan lokasi atau alamat dari toko roti dan hotelnya pada user interface aplikasi Laku Aja. Yang kedua, kita akan update stok makanan. Jadi pihak hotel dan toko rotinya yang nantinya akan mengupdate stok paket makanan yang tersedia setiap harinya yang mau dijual kepada para pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah pemesanan di website. Jadi konsumen nanti melakukan pemesanan di web aplikasi Laku Aja dengan memilih bakery atau hotel yang dituju dan jumlah pesanan yang akan dibeli. Nah, setelah pelanggan melakukan pemesanan, kemudian untuk membeli mystery box tersebut, mereka harus melakukan pembayaran. Nah, pembayaran di sini dilakukan melalui aplikasi Laku Aja. Jadi aplikasi Laku Aja ini nanti akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan e-wallet yang ada di Indonesia seperti GoPay, OVO, dan Dana. Nanti pemesan mendapatkan e-stroke atau e-nota yang berisi jumlah porsi yang dipesan, kemudian nama hotel atau toko rotinya, kemudian ada lokasi pengambilannya serta kode pemesanannya untuk validasi dari toko rotinya nanti pada saat pengambilan makanan. Kemudian yang terakhir, pemesan nanti pelanggan menuju lokasi hotel atau toko roti sesuai dengan alamat yang ada. Kemudian mereka memberikan e-stroke dengan menunjukkan kode pemesanannya. Setelah itu mystery box-nya bisa didapatkan oleh pelanggan. Terkait resiko dari produk sejenis, sebenarnya untuk cakupan di Indonesia ini sudah ada aplikasi sejenis yang menawarkan sarana kepada pembeli dan penyedia makanan untuk dapat mendapatkan makanan dengan harga yang lebih murah. Pesaing dengan produk sejenis ini juga bekerja sama dengan tidak hanya toko roti dan hotel, tetapi juga beberapa restoran-restoran besar. Nah, walaupun belum ada di kota Semarang, lokasi perusahaan yang diajak kerjasama pun juga ada di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bekasi, Bandung, Bogor, dan Depok. Kemungkinan resiko dari persaingannya produk sejenis ini ketika aplikasi tersebut ini sudah merambah ke daerah-daerah di Jawa Tengah, khususnya di kota Semarang, sehingga masyarakat yang ada di kota Semarang cenderung untuk menggunakan aplikasi yang sudah ada sebelumnya, yang sudah lebih besar sebelumnya dibandingkan aplikasi yang baru muncul. Untuk mengatasi hal ini bisa menguatkan dari sisi promosi produk serta inovasi dari produk sejenis sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian mekanisme produksi. Di sini akan dibahas terkait metode, cara, atau rangkaian proses yang menghasilkan produk yang ditawarkan pada usaha. Untuk gambaran lokasi usahanya sendiri, Laku Aja ini merupakan aplikasi berbasis website. Jadi gambaran lokasi usahanya adalah dalam bentuk daring atau online. Tapi dengan penyedia stok makanannya berada pada masing-masing hotel dan toko roti yang diajak kerjasama oleh aplikasi Laku Aja.
Kapasitas operasi atau produksinya dalam per bulan sebenarnya ini fleksibel, tergantung situasi dan kondisi dari penyedia makanannya. Kapasitasnya juga ditentukan oleh jumlah perusahaan yang diajak kerjasama serta porsi diakan untuk dijual ke masyarakat setiap harinya. Untuk konsumennya sendiri dapat memesan sesuai dengan stok yang tersedia yang dicantumkan pada aplikasi tersebut. Tata letak usahanya sendiri dia berdasarkan alamat domain aplikasi Laku Aja, karena Laku Aja ini berbasis website. Untuk alamat pengambilan produk sesuai dengan alamat toko roti atau hotel yang dipilih. Kemudian untuk aset usahanya berupa data pengguna dan mitra kerja, hasil transaksi serta riwayat transaksi yang dilakukan oleh para pelanggan dari aplikasi Laku Aja. Kemudian untuk perizinannya sendiri di sini ada perizin pendirian usaha, izin OJK, gangguan lokasi kegiatan usaha serta izin usaha perdagangan. Kemudian yang terakhir di sini ada partner kerjasama. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa bekerja sama dengan mitra kerja yaitu hotel dan toko roti di Kota Semarang sebagai pelaku usaha F&B. Kemudian di sini ada proses produksinya. Pertama karena ini sifatnya adalah aplikasi, jadi yang dibuat adalah aplikasinya terlebih dahulu. Jadi yang pertama ada proses requirement, proses mengetahui semua informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan website seperti kegunaan, batasan, dan kemampuan. Kemudian yang kedua ada proses desain, di mana pada proses desain di sini proses yang berguna untuk memberikan gambaran lengkap mengenai tampilan website yang akan dibuat beserta dengan fitur-fiturnya, buatan user interface serta UX-nya. Ada proses implementasi untuk memulai pembuatan website aplikasi Laku Aja. Jadi aplikasi akan dibuat berbasis web, maka akan menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan PHP sebagai dasar pembuatan website. Proses pengujian untuk menguji website Laku Aja berhasil atau tidak untuk dijalankan. Timbangan website ini untuk dikenalkan kepada publik. Dan yang terakhir ada maintenance, penambahan fitur jika diperlukan, penjagaan terhadap sistem keamanannya ketika website sudah berhasil dijalankan dan digunakan di publik. Selanjutnya kita masuk ke aspek rencana pemasaran. Target lokasinya adalah di Kota Semarang. Target demografi pelanggannya merupakan mahasiswa dan masyarakat umum, serta karakteristik psikologis pelanggannya yaitu orang-orang yang mungkin suka terhadap media sosial, internet, gadget, serta orang-orang yang suka mengeksplor atau kuliner di Kota Semarang. Untuk promosi utamanya kita menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, serta sosial media yang lain, dan juga bekerja sama dengan partner yang memiliki visi yang sama. Selain itu, promosi yang dilakukan juga dalam bentuk pemasaran transaksional, interaktif, pemasaran konten, iklan berbayar, SEO, dan juga email marketing, serta mengajak organisasi lingkungan yang lainnya untuk dapat bergabung dalam pemasaran produk. Halo, perkenalkan nama saya Adonesia Prameswari. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya mengenai rencana anggaran. Pertama-tama, untuk memulai sebuah usaha, kami membutuhkan modal investasi. Modal investasi untuk membangun Laku Aja itu sebesar 10 juta. Jenis-jenis pengeluarannya yang pertama ada penunjang, habis pakai, perjalanan, dan lain-lain. Untuk penunjang, ada akan membutuhkan komputer, biaya lisensi software, dan sewa tempat. Kemudian untuk bahan habis pakainya ada wifi, biaya hosting, pembelian domain, listrik, alat tulis, dan printer dan cartridge. Kemudian untuk perjalanan, usaha ini sangat bergantung kepada partner toko ataupun hotel. Kemudian biaya advertising dan marketing ini 1 juta. Kemudian dan lain-lainnya adalah untuk laporan PMW. Selanjutnya ada sumber modal. Sumber modal ini dibagi menjadi beberapa jenis-jenis biaya, yaitu sewa perkantoran, komputer, printer dan cartridge, biaya sewa hosting, domain, alat tulis kantor, dan laporan PMW sebesar 7.350.000. Dana ini yang bisa kami usahakan untuk membangun bisnis Laku Aja. Kemudian pada penghitungan BEP dan pemasukan BEP ini awalnya biaya tetap produksi adalah 10 juta. Selanjutnya biaya variabel tidak ada karena kami tidak membuat produk secara langsung, jadi kami tidak mengeluarkan dana produksi. Kemudian harga jual yaitu harga jual murni, batas bawah persentasenya itu 20% untuk keuntungan. Penjualan sebuah produk di Laku Aja atau mystery box-nya itu minimal 15.000. Dengan begitu,
dari pihak Laku Aja mendapatkan uang 3.000. Selanjutnya setelah dihitung BEP dalam unitnya adalah 3,33, BEP dalam rupiahnya adalah 10 juta. Kami mendapatkan BEP dalam 3 bulan 21 hari. Selanjutnya ada penjualan, ini dalam per bulan. Penjualannya jika jumlahnya itu 900 dengan harga 3.000, maka kami mendapatkan keuntungan per bulan adalah 2.700.000. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Laba rugi ini dalam hitungan per tahun jumlahnya bervariasi karena hitungannya per tahun. Yang diwajibkan pembayaran tiap bulan adalah wifi dan biaya listrik. Dengan begitu total pengeluaran selama setahun adalah 19.400.000. Dengan keuntungan kami yang bisa didapatkan adalah 32.400.000, sehingga total laba adalah 13 juta. Berikut adalah resume dari keuangan Laku Aja, yaitu omsetnya 162 juta per tahun. Ini didasarkan pada 15.000 dikali 10.800 produk. Kemudian pendapatan bersihnya adalah 32.400.000 dan margin laba bersihnya adalah 88%. Selanjutnya pada bagian sumber daya manusia, SDM pada Laku Aja terdapat 3, yaitu project manager dan team leader, website programmer, dan marketing and relations specialist. Kemudian ada instansi dan investor. Instansi ini merupakan pemerintah dengan bidang-bidang terkait Laku Aja. Berikut adalah timeline dari bisnis Laku Aja. Pertama, 3 bulan pertama itu persiapan, 5 bulan berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan berupa perancangan, prototipe, uji coba, dan pelatihan. Selanjutnya ada evaluasi dan maintenance, dan tidak lupa juga untuk mendapatkan investor, partner, ataupun bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Selanjutnya ada desain produk. Yang pertama ini halaman homepage-nya, ada pendaftaran masuk atau daftar, kemudian di sisi kiri ada logo Laku Aja. Selanjutnya, jika sudah login, maka terdapat daftar-daftar partner beserta alamatnya. Misalkan di sini Virgin itu di Jalan Parangkusumo Raya, sehingga pembeli tahu lokasi di mana untuk mengambil mystery box-nya dan membayar di tempat. Nah, jika salah satu ini diklik, maka akan menampilkan penjelasan lebih lanjut mengenai harga mystery box dan stoknya di masing-masing toko. Misalkan di sini The Harvest, ada penjelasan roti premium dengan harga 15.000, stoknya 5. Jika mau membeli maka tanda plusnya itu diklik dan secara otomatis masuk ke chart. Selanjutnya ini adalah tim kami, ada saya, Donai, kemudian ada Dwi dan Hanifah Gladys. Berikutnya keberlanjutan usaha Laku Aja. Kami mempunyai harapan besar bahwa Laku Aja ini bisa menjadi salah satu alternatif mengurangi limbah makanan di Indonesia, khususnya Kota Semarang. Pemerataan produk makanan dengan kualitas baik ke berbagai kalangan masyarakat. Kami berharap juga untuk memperluas cakupan wilayah ke kota-kota besar di Indonesia. Kemudian menambah fitur baru yang ada di website. Sekian penjelasan bisnis Laku Aja dari kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau penjelasan, kami mohon maaf. Terima kasih.